Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu addal amanah wa balagha risalah wa nasaha al-ummah wa tarakna ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Usikum wa nafsi bitaqullah azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semua hingga hari ini, di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, di bulan yang mulia juga, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semua begitu banyak kenikmatan sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mudah untuk melaksanakan begitu banyak juga peluang amal soleh kebaikan yang bisa kita lakukan. Sungguh ini adalah nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti risalah beliau hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan menyampaikan kepada kita semua, dan ini adalah sebuah nasihat yang berharga bagi kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya juga umat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian atau sesiapa saja di antara kalian, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, dalam keadaan aman di rumah, dalam keadaan aman, keluarganya dalam keadaan aman, tetangga di sekitarnya dalam keadaan aman. Mu'afan fi jasadihi, dia memiliki badan yang sehat, jiwa yang sehat, yang bisa melakukan aktivitas apapun. Indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan yang dia makan untuk hari itu saja. Faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dia memiliki dunia beserta isinya. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan kita tentang sifat qanaah dan rasa syukur yang seharusnya dimiliki oleh seorang hamba. Hari ini kita menyaksikan fenomena yang mengejutkan hati kita. Sebenarnya bukan hari ini, sudah lama dan kemudian terjadi, sudah berjalan 1,5 tahun yang lalu sampai hari ini. Saudara-saudara kita di Palestina, Allah uji dengan ujian yang begitu Masya Allah, luar biasa beratnya. Mungkin kita belum tentu bisa bertahan dalam kondisi seperti itu, tapi luar biasa. Maka kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan nikmat aman seperti ini, sudah seharusnya kita kemudian bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kepada kita ini. Kita bisa dalam keadaan tenang, keluarga kita bisa menikmati hidup, ya, untuk ibadah juga bisa tenang. Kemudian kita memiliki badan yang sehat juga. Kemudian kita memiliki makanan yang kita makan untuk hari, bahkan untuk beberapa tahun ke depan Allah kasih kita lebih. Ini sungguh nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, dan seharusnya kita bersyukur lebih daripada saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestina atau bumi Syam sana. Ini tadzkirah untuk kita semua ikhwan sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sebagai mukaddimah. Kemudian di bulan yang mulia ini ada sebagian orang-orang yang mereka peduli terhadap bulan Ramadan dan mereka mengambil begitu banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Lebih-lebih di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang Allah beri. Dan juga ada sebagian mereka manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi dia belum menyadari bahwa dirinya ini sebenarnya Allah sampaikan kepada bulan yang begitu banyak sekali keutamaannya kita bisa ambil. Dan ada sebagian teman-teman kita yang mungkin mereka belum menyadari atau bahkan diri kita. Ya ini yang menjawab adalah diri kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak terasa 20 Ramadan telah terlewati begitu cepat. Cepat napa mboten kira-kira? Ya, begitu cepat bulan Ramadan sudah melewati di hari-hari kita pada bulan ini ya. Sungguh begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Kita diberikan kesempatan untuk dapat menyempurnakan hari-hari ataupun hari-hari yang berada di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Ya, yang belum tentu orang lain itu mendapatkannya, Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagian daripada ahli ilmu kemudian mereka mengatakan nisfur Ramadan dhahaba wa nisfur Ramadan dhahaba. Setengah dari bulan Ramadan telah berlalu. Setengah daripada bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Dan setengah daripada bulan Ramadan itu adalah emas. Dan setengah daripada bulan Ramadan itu adalah emas. Yang mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala selayaknya dia harus berjuang. Dia harus memaksimalkan ketika menginginkan sesuatu. Lebih-lebih emas yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaitannya dengan hari ini adalah bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Itu yang dikatakan oleh sebagian ahli ilmu. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apakah kita sudah memaksimalkannya dengan sebaik mungkin, ataukah justru kita terlena dengan guyonan, dengan candaan, dengan sesuatu yang melenakan di dalam hari-hari kita? Entah apa itu, dan yang tahu adalah diri kita masing-masing, yang sifatnya adalah kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, yaitu nikmat dunia ini. Jika kurang sempurna, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam penyambutan tamu yang istimewa ini, maka kita menyempurnakan bersama-sama. Di sisa-sisa terakhir bulan Ramadan ini, ibarat teman, belum tentu ya, kalaupun hari ini Allah Subhanahu wa taala temukan kita dengan teman kita, ibarat bulan Ramadan juga kita berikan sebagai teman, belum tentu esok hari kesempatan yang akan datang teman kita itu bisa berjumpa dengan kita ya, selain bulan Ramadan. Hari ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, belum tentu kesempatan berikutnya di tahun-tahun besok, tahun-tahun berikutnya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan salafus saleh, yaitu senantiasa berdoa agar setelah bulan Ramadan ibadah kita diijabah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan yang kita berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengijabah doa kita dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ayo mari bersama-sama lebih semangat kembali ibadahnya. Karena kita sedang berada di final Ramadan. Kalaulah ibarat seorang atlet, dia itu, kalau atlet itu ya persiapannya berapa bulan sebelumnya, sebelum pertandingan, bahkan 1 tahun ya. Bahkan kalau ya kayak seperti mungkin atlet tinju seperti itu persiapannya panjang sekali, bahkan mati-matian mereka ketika berlatih untuk menghadapi pertandingan yang luar biasa yang dia jalani. Ibarat seperti itu, ketika seorang atlet ya semakin
dia berlomba untuk menuju ke finish, berada di posisi finalnya, itu dia akan lebih semangat. Akan segala kemampuan yang dia miliki ya dia keluarkan. Itu ibarat atlet. Nah, maka seperti itulah bulan Ramadan, kita dijumpakan sampai akhir Ramadan. Apakah justru kebaikan-kebaikan itu malah jauh dari kita? Jadi kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kita terlenakan dengan kesibukan yang mungkin kurang manfaat di bulan Ramadan. Ya, ini mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya tujuan daripada ibadah siam itu adalah kita mendapatkan gelar yang luar biasa dari Allah. Kalau atlet itu ya dapatnya piala, atau bahkan mungkin tambahnya ya beberapa peser uang saja. Nominalnya kecil kalau kita nominalkan dengan nominalnya dunia. Kalau dengan hitungan Allah sangat jauh sekali. Ya. Nah ini puasa, siam Ramadan dan ibadah-ibadah di dalamnya bulan yang mulia ini, jaminan gelarnya itu yang Allah kasihkan besar sekali, yaitu la'allakum tattaqun. Mendapatkan gelar yang luar biasa dari Allah sebagai hamba yang bertakwa. Ajib, ini gelar yang luar biasa yang Allah beri. Dan ini impian kita semua. Ini impian kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal ya kita memohon kepada Allah akhirnya husnul khotimah. Wal iyadzu billah. Kalau kita dihadapkan dengan keburukan di akhir amal kita bahkan akhir hidup kita. Wal iyadzu billah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan innamal a'malu bil khawatim, bahwa sesungguhnya amal itu ada pada akhirnya, ada pada endingnya. Apakah ending kita kebaikan? Inilah yang kita inginkan, inilah yang kita dambakan, atau justru waliyadzubillah keburukan, murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, jangan sampai kita berjumpa dengan bulan Ramadan sebagaimana yang sering asatidzah sampaikan. Pengingat bagi kita, man adraka Ramadan falam yughfar lahu wa abadahu Allah. Ya. Dia berjumpa dengan bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah. Kesempatan mana yang begitu besar lagi daripada bulan Ramadan yang Allah kasih? Apakah ada daripada bulan-bulan lain selama satu bulan full Allah berikan kebaikan-kebaikan di dalamnya selain bulan Ramadan? Maka ini introspeksi bagi kita bersama. Mari kita, alhamdulillah Allah tempatkan kita di lingkungan yang luar biasa. Lingkungan yang belum tentu ada di daerah-daerah lain, walaupun ya insya Allah tetap ada. Tetapi kita patut bersyukur untuk diri kita dan juga keluarga kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita ditempatkan di tempat yang luar biasa ini. Syiar Islamnya kuat, ya, jamaahnya luar biasa, berlomba-lomba ke masjid, berlomba-lomba. Masya Allah suasananya kalau bulan Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan pun masjid kita ini ya seperti umumnya pondok-pondok penghafal Al-Quran. Setiap ba'da subuh ada banyak orang yang melantunkan Al-Quran. Ya sampai suaranya ya seperti lebah seperti itu ya. Wah, saling berlomba dalam kebaikan. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebagai penutup, ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama, Fudail bin Iyad, kita tahu bersama ya, yang mana kisah beliau, perjalanan hidup beliau ditulis dalam kitab Hilyatul Auliya. Ya, beliau Fudail bin Iyad pernah berpesan mengatakan, tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma madha wa ma baqiya. Seandainya di hari-hari terakhir yang tersisa ini engkau berbuat baik, memanfaatkan secara maksimal hari-hari yang tersisa ini, maka kekuranganmu yang telah lampau dan yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau selanjutnya, fa innaka in asa'ta fi ma baqiya ukhidta bima madha wa ma baqiya. Ya.
Tetapi kata beliau, seandainya di hari-hari terakhir ini justru engkau tutup dengan keburukan, semakin parah engkau tidak peduli dengan bulan Ramadan yang mulia ini, maka engkau akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah lampau dan yang akan datang. Wal iyadzubillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang mereka teguh, orang-orang yang mereka teguh dan selalu berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah mereka yang paling berilmu, bukanlah mereka yang memiliki ilmu yang banyak, pendidikannya tinggi luar biasa, bukanlah orang-orang yang mereka paling besar jasa ataupun kontribusinya untuk agama ini. Tidak. Ternyata orang-orang yang paling teguh di atas kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa jujur dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluka as-sidqu wal ikhlas bil qawli wal amal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kejujuran dalam hal apapun itu, lebih-lebih kita beribadah dan beramal soleh, ya, kemudian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus ada, senantiasa terpatri di dalam diri kita. Masyaallah muslimin, jamaah sidang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad ini sebagai penutup dan sebagai hiburan bagi kita bersama, juga sebagai pengingat kita bersama. Andaikan memang kemarin ada kekurangan di awal kemudian pertengahan bulan Ramadan, maka di kesempatan akhir ini kita sempurnakan, kita mengejar ketertinggalan itu, ketertinggalan di hari-hari yang sudah terlewat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama saling menasihati dalam kebenaran. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi pengingat kita semuanya, terutama untuk diri kami pribadi. Astaghfiru minkum akhiru da'wana barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.